Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah testing dan implementasi pertemuan ke-12. Ya, semoga sehat semua sampai dengan pertemuan berikutnya. Amin. Ya, selamat pagi. Semangat. Ya, hari ini kita akan membahas langkah-langkah dalam implementasi sistem yang baru. Untuk menerapkan atau implementasi sistem baru ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ya. Intinya ini merupakan ada meletakkan sistem ya, meletakkan sistem atau aplikasi agar siap digunakan ya, atau siap dioperasikan, yang merupakan realisasi sistem berdasarkan pada desain yang dibuat. Jadi sistemnya dia diterapkan pada desain yang sudah dibuat atau sesuai desain yang sudah diminta. Merupakan tahap di mana sistem yang telah dirancang pada tahap sebelumnya diterapkan. Bisa berupa perangkat lunak maupun perangkat lunas ya. Jadi implementasi itu tidak harus berupa software ya, bisa juga berupa hardware. Ya, itu kemungkinan terjadi karena aplikasi yang kita buat harus menggunakan hardware tertentu ya. Ya, misalkan aplikasi kasir harus menggunakan printer khusus untuk printer kasir. Nah, seperti itu ya. Ya, dengan penerapan sistem dirancang, hasilnya dapat dioperasikan dan digunakan secara optimal sesuai kebutuhan. Nah, jadi jika aplikasinya digunakan pada kasir, maka kasir harus bisa mengoperasikan dengan mudah ya, tidak harus kasir itu mempunyai pendidikan yang tinggi, dan bisa dioperasikan untuk kebutuhan sehari-hari kerjaan kasir ya, misalkan memasukkan barang, jual beli barang, mengecek barang. Nah, semuanya itu harus sesuai kebutuhan dan bisa digunakan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: menerapkan rencana implementasi. Jadi sebelum kita menerapkan harus ada rencananya dulu. Melakukan kegiatan ya, setelah rencananya sudah beres dan matang, kemudian mulai melakukan kegiatan implementasi. Kemudian setelah melakukan kegiatan implementasi ada tindak lanjutnya ya. Ya, ada tindak lanjutnya, biasanya mungkin itu ya berupa bantuan atau backup jika ada sesuatu di software atau hardware yang bermasalah. Nah, itu seperti itu biasanya. Jadi tetap ada bantuan biarpun implementasi atau penerapan atau pelatihannya sudah selesai. Menerapkan rencana implementasi ya, jadi semuanya harus disiapkan ya, seperti jaringan, sistem kantor yang dipakai, sistem komunikasi, sistem penunjang, dan lain-lain ya. Misalkan aplikasi kasir, berarti yang harus disiapkan adalah internet, komputer khusus kasir, printer khusus kasir, jaringan komputer seperti LAN dan lain-lainnya, kertas prasit, dan semuanya harus disiapkan ya. Kira-kira budgetnya juga harus disiapkan secara matang ya, untuk kira-kira berapa besar budget yang dibutuhkan untuk infrastruktur untuk kebutuhan tersebut di atas untuk rencana implementasi ya. Jadi budgetnya harus disiapkan dengan matang, jangan sampai kurang ya. Nah, seperti itu budget atau biaya. Semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan implementasi perlu dianggarkan dalam bentuk anggaran biaya ya. Jadi semuanya harus bentuk dalam bentuk anggaran biaya yang bentuknya sudah matang ya. Anggaran biaya itu sebagai pengendalian ya terhadap biaya-biaya yang harus dikeluarkan ya. Jadi nanti kalau ada biaya yang dikeluarkan di luar dari anggaran biaya, berarti dianggap tidak sah ya, atau di luar biaya yang sudah ditentukan ya. Masih menerapkan rencana implementasi lanjutannya, infrastruktur juga disiapkan untuk mencatat dan semua kebutuhan yang harus didapatkan atau dibeli ya. Jadi infrastrukturnya juga harus bisa mencatat semua kebutuhan yang didapatkan atau yang dibeli langsung. Kegiatan implementasi, langkah-langkahnya ya, biasanya pemilihan dan pelatihan personil, pemilihan tempat dan instalasi hardware dan software, pemrograman dan pengetasan program,
pengentasan sistem. Ya, pemilihan dan pelatihan personil ini berkaitan dengan aplikasi yang akan kita terapkan. Ya, misalkan aplikasi pencatatan eKTP di Dukcapil. Nah, berarti personilnya yang kita ambil adalah orang-orang yang berkaitan dengan bagian input data ya, atau pencatatan di Dukcapil. Terus tempat dan instalasi hardware dan software langsung pada tempat kerjanya ya. Ya, misalkan pada ruangan bagian pencatatannya, maka pemasangan software dan hardware pada bagian ruangan pencatatan. Kemudian setelah dipasang semua, aplikasinya dicoba ya, langsung dicoba dan dites selama beberapa hari. Ya, mungkin kalau pemrograman berarti mungkin harus ada yang diinstal, habis kemudian yang terakhir adalah sistemnya dites, aplikasinya dites. Kemudian konversi sistem ya. Ya, konversi sistem ini mungkin ada data-data yang masih berbentuk manual ya, atau belum masuk database. Nah, itu data itu harus dikonversikan agar bisa masuk ke dalam database yang berkaitan dengan aplikasi yang digunakan. Ya, dalam pemilihan personil adalah ada yang karyawannya sudah ada juga yang karyawan baru ya. Nah, seperti itu biasanya. Ya, diprioritaskan ini pemilihan personil pada karyawan sudah ada terlebih dahulu. Latar belakangnya adalah ya, biasanya lebih mudah mentransfer lebih mudah mentransfer ke knowledge dibanding karyawan yang baru ya, karena karyawan yang sudah ada sudah pengalaman mengerjakan tugas-tugas yang akan dikerjakan. Ya, karyawan yang sudah ada sudah memahami operasi dari perusahaan ya, karena dia sudah bekerja beberapa tahun sebelumnya, jadi dia paham. Ya, moral karyawan akan dimiliki untuk posisi baru yang lebih baik ya. Dengan adanya pemilihan personil ini nanti mungkin ada menyebabkan karyawan untuk kinerjanya menjadi lebih meningkat ya, untuk meningkatkan kinerjanya. Ya, masih pemilihan personil. Lanjutannya, tugas personal sistem di informasi dikelompokkan jadi 4. Tugas input data, tugas operasi, tugas pemrograman, tugas analisis ya. Ya, biasanya dalam pemilihan personil ada yang bagian input data, ada bagian yang operasi aplikasi, tugas-tugas pemrograman ya, ada juga tugas-tugas yang berkaitan dengan analisa sistem. Pelatihan karyawan ya, biasanya pelatihan karyawan ada pelatihan training dan juga ada pendidikan. Kalau pelatihan biasanya berkaitan dengan praktek, kalau pendidikan berkaitan dengan teorinya terlebih dahulu. Pelatihan training biasanya untuk personil operasi, ditekankan pada bagaimana cara mengoperasikan sebuah aplikasi atau sistem. Pendidikan biasanya untuk pemakai informasi ya, biasanya bentuknya teori. Ya, dalam pendidikan ditekankan pada bagaimana kerja sistem dan apa yang diperoleh dari sistem. Ya, jadi misalkan aplikasi untuk eKTP. Jadi cara kerja input data eKTP misalkan. Terus output dari sistemnya itu adalah berupa eKTP yang sudah jadi. Nah, itu ditekankan seperti itu. Jadi inputnya apa, outputnya seperti apa. Kemudian masih pendekatan untuk pelatihan dan pendidikan. Biasanya bentuknya ada ceramah, pelatihan prosedural, ada simulasi, pelatihan langsung di pekerjaan, on job training. Ya, bentuknya bisa macamnya ya, tergantung kebutuhan dan situasi dan kondisinya. Ya, ceramah atau seminar ya. Nah, biasanya seorang pemberi seminar memberikan pendidikan pada banyak orang dalam satu waktu. Ya, misalkan dalam satu hari ya, misalkan dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, seorang pengisi seminar memberikan pendidikan kepada misalkan 50 orang ya. Nah, itu model ceramah biasanya. Ya, pendekatan ini lebih baik jika personal yang mengikuti cukup banyak dan mempunyai tugas yang seragam dan tingkat pendidikan yang setingkat. Nah, jadi kalau seminar itu tugasnya berbeda-beda dan tingkat pendidikannya tidak sama, nah itu akan kesulitan ya. Pihak pengisi seminar akan kesulitan dalam memberikan materi. Perbedaan ceramah dengan seminar. Ceramah lebih cepat mengungkapkan hal yang diterima umum.
Terus biasanya seminar itu membahas temuan baru untuk mencari titik kebenaran ya, atau titik solusi permasalahan. Pelatihan prosedural. Pelatihan ini biasanya menyediakan masing-masing personil prosedur tertulis dan menjelaskan kegiatan personil. Personil ini dapat mengajukan pertanyaan baik secara kelompok atau individu tentang tugas yang ada pada prosedur tersebut. Ya, ini hanya melatih kegiatan prosedur-prosedur yang sudah ada di dalam perusahaan ya. Pelatihan tutorial. Pendekatan ini ditujukan pada masing personil secara tatap muka ya. Nah, ini cara-cara menggunakan apa? Ini hanya secara personil, secara tatap muka langsung. Pendekatan ini biasanya untuk tugas yang rumit dan penting yang membutuhkan bimbingan langsung tatap muka ya. Misalkan saat ya one to one ya, langsung orang ke orang. Simulasi. Pendekatan ini dilakukan dengan membuat simulasi mewakili lingkungan situasi kerja personil. Ya, misalkan aplikasi untuk itu ya, pembuatan SIM. Nah, ini pegawai yang ada di lingkungan tersebut harus dilakukan simulasi ya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ya, agar nanti jika sudah digunakan dengan sebenarnya, jika ada masalah bisa memberikan solusi kepada yang menggunakan aplikasi tersebut, misalkan berkaitan dengan simulasi aplikasi SIM yang ada di kepolisian ya, misalkan seperti itu. Yang kelima itu latihan langsung di pekerjaan, OJT ya, on job training. Ya, biasanya ini pelatihan ini untuk personal asing pada posisi pekerjaannya. Ya, misalkan pekerjaannya pada bagian input data, maka pelatihannya langsung berkaitan dengan input data, itu on job training. Nah, ini ada kuis atau tugas yang harus dikerjakan. Coba Anda sebutkan nama-nama pelatihan yang berkaitan dengan aplikasi baru yang baru saja dipasang di sebuah instansi. Ya, minimal ada 4 nama pelatihan yang Anda kumpulkan ya. Nah, diberi penjelasan di bawahnya. Isi materi pelatihan apa, jumlahnya berapa hari, jumlah harinya berapa hari, nama instansinya apa. Nah, kemudian ditambahkan juga ya, jumlah orang yang mengikuti pelatihan ada berapa orang. Ya, dikumpulkan lewat email paling lambat. Oh ya, itu salah ya. Dikumpulkan lewat email paling lambat hari Rabu 16 Juni 2021 ya. Dikumpulkan terakhir lewat email hari Rabu 16 Juni 2021 ya, bukan Selasa, bukan Rabu. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Semoga masih bisa ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.